Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adhar Putra Setiawan. Saya dosen prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dalam hal ini saya adalah pengampu mata kuliah hukum pajak. Hukum pajak adalah kita akan belajar tentang sejarah perpajakan. Kita akan belajar tentang subjek, objek, tentang NPWP, dan juga tentang peradilan pajak, PBB, dan juga PPHTB. Mata kuliah hukum pajak ini dengan bobot 2 SKS. Selama satu semester kita akan menyampaikan berbagai macam update tentang materi hukum pajak yang telah tertuang di dalam rencana pembelajaran semester ataupun RPS. Nantinya di dalam materi ini kita akan mengetahui banyak bagaimana tentang tata cara perhitungan baik itu dari PBB dan juga PPHTB. Sekian, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, pagi hari ini kita bisa bertemu di mana pada hari ini saya diberikan amanah untuk memberikan materi pembelajaran berkaitan dengan materi hukum pajak. Perkenalkan, saya Adhar Putra Setiawan, saya dosen prodi akuntansi yang akan memberikan materi tentang hukum pajak selama satu semester bersama teman-teman semuanya. Namun sebelum masuk ke dalam materi awal, teman-teman izinkan saya untuk menyampaikan tentang RPS ya, tentang RPS ataupun rencana pembelajaran yang akan kita sampaikan dalam proses satu semester ke depan. Oke, sebentar. Sebentar, teman-teman. Oke. Nah, ini adalah RPS kita ya teman-teman dalam materi hukum pajak yang dimana ada CPL ya yang dimana pada CPL pertama kita mampu ya untuk menunjukkan sikap religi berdasarkan atas nilai Al-Islam dan juga kemuhammadiyaan serta menginternalisasi atas nilai kemanusiaan, etika, norma serta semangat dalam nasionalisme dalam kehidupan pribadi dan juga profesional. Adapun CPL yang kedua yaitu dengan mampu menganalisa bidang akuntansi dengan memberikan pemecahan masalah dengan berwawasan global mengacu pada perkembangan iptek. Nah, yang untuk CPL kelimanya yaitu mampu mengkaji dan juga menyelesaikan isu bisnis berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial serta inovatif dan juga kolaboratif serta berkontributif dalam praktik bisnis nasional maupun internasional. Nah, CPMK-nya ya ada mahasiswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan, menganalisis tentang perkembangan sejarah, konsep serta jenis-jenis perpajakan. Ya, baik itu di tingkat nasional, di tingkat daerah, termasuk dengan retribusi, ya. Selain itu juga mahasiswa diharapkan mampu untuk mengidentifikasi peran ataupun kontribusi dalam instrumen perpajakan, ya, terhadap suatu pengelolaan keuangan, baik itu pendapatan daerah, perekonomian negara, serta memahami kebijakan serta tantangan perpajakan global dalam suatu transaksi internasional. Nah, ada beberapa sub PMK, teman-teman. Ada sub PMK pertama, yaitu kami harapkan teman-teman selaku mahasiswa mampu untuk menjelaskan sejarah tentang pemungutan pajak, sumber penerimaan negara, serta perkembangan juga reformasi perpajakan. CPMK kedua, kami berharap teman-teman mahasiswa juga bisa menjelaskan tentang teori pemungutan pembagian pajak serta tarif yang berlaku. Di CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu untuk memahami subjek pajak, wajib pajak, NPWP, PPKP, serta kewajiban perpajakan yang terkait. Nah, untuk sub CPMK yang keempat, yaitu
mahasiswa mampu untuk memahami suatu proses pembayaran maupun pelaporan pajak. Bagaimana penetapan utang pajak yang berlaku, bagaimana cara proses pelaporan yang benar itu seperti apa. Kami harapkan teman-teman mahasiswa mampu untuk memahami terkait tentang itu semuanya. Nah, pada CMP MK yang kelima, mahasiswa juga kami harap tuh bisa mampu memahami tentang PDRD, tentang pajak daerah, dan juga retribusi daerah, serta bagaimana menjelaskan tentang PBB, pajak bumi dan bangunan, dan juga bagaimana tentang BPHTB, berkaitan dengan biaya perolehan hak atas tanah maupun bangunan. Nah, pada sub CPMK yang keenam, kami harapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan tentang konsep pajak internasional itu yang seperti apa, memahami proses penagihannya bagaimana, penyidikannya seperti apa, pemeriksaannya bagaimana, yang berkaitan dengan sistem perpajakan internasional. Nah, dari CPMK kita akan ah, masuk dengan peta CPL-nya ya teman-teman. Untuk di sub CPMK 1, 2, 3, 4, 5, dan juga 6 tergolong pada CPL 10, sorry, pada CPL 1, CPL 2. Nah, itu yang akan dalam kategori penilaian bobotnya. Nah, deskripsi singkatnya ya, di mata kuliah hukum pajak ini kita merupakan satu mata kuliah yang membahas perihal tentang pajak baik dari segi hukum ya, yang dimana kami akan mengajarkan kepada teman-teman semua selaku mahasiswa pada semester awal berkaitan tentang memahami salah satu sumber pendapatan negara baik yaitu berupa pajak. Ya, pajak yang ditinjau dari segi hukum mengarah pada pembahasan yang di mana peraturan-peraturan perpajakan yang ada, bagaimana tentang hak negara memungut pajak kepada masyarakat, serta bagaimana prosedur terkaitan dengan pelaporan ataupun bagaimana prosedur terkaitan dengan kita sebagai seorang wajib pajak untuk menyampaikan kewajiban kita berkaitan dengan pelaporan ataupun aktivitas perpajakan kita. Nah, dimungkinkan dalam sengketa pajak juga bagaimana prosedur tentang penyelesaian sengketa. Ya, entah itu baik yang berkaitan dengan DJP, ada juga yang difokuskan kepada materi PBB, BPHTB, dan juga yang berkaitan dengan pajak internasional. Nah, untuk materi pembelajarannya ini, teman-teman ya, ada 14 materi pembelajaran. Nanti di pertengahan ada UTS dan juga UAS. Untuk materi yang pertama berkaitan dengan sejarah pemungutan pajak, sumber penerimaan, reformasi perpajakan. Yang kedua adalah pajak dan juga hukum pajak. Yang ketiga adalah teori pemungutan pajak, pembagian pajak serta tarif pajaknya. Yang keempat berkaitan dengan subjek pajak, NPWP dan juga PPKP. Yang kelima ada peradilan dalam hukum pajak. Yang keenam ada utang pajak, penetapan dan ketetapan pajak. Yang ketujuh ada pembayaran dan pelaporan pajak. Setelah itu kita break dengan adanya ujian tengah semester. Setelah itu baru dilanjut dengan materi penagihan pajak ya, dengan pembukuan dan pencatatan di materi yang ke-9, di materi yang ke-10 di pemeriksaan dan penyidikan pajak. Di materi ke-11 ada berkaitan tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Di materi ke-12 ada tentang pajak bumi dan bangunan. Di materi ke-13 ada BPHTB dan yang terakhir ada di hukum pajak internasional. Ini adalah referensi yang kami gunakan. Monggo nanti teman-teman bisa mencari dari literatur yang lain ataupun juga mengutip dari beberapa referensi yang ada. Yang pertama saya menggunakan bukunya Erli Suandi, ada bukunya Santoso Broto dan juga berkaitan tentang undang-undang perpajakan. Ada juga buku pendampingnya ataupun pendukung. Ya, ada Waluyo, ada Kamadi Sumanda dan lain sebagainya yang berkaitan tentang perpajakan dan juga tantangan ekonomi modern. Nah, ini adalah asesmennya ya teman-teman berkaitan dengan minggu pertama dan kedua dengan sub CPMK yang pertama dengan bobotnya 15%,
pada minggu ketiga pada sub JPMK kedua dengan 15%, pada minggu keempat kelima sub JPMK ketiga dengan 10%, pada minggu ke-6 sampai 10 pada sub JPMK keempat dengan bobot 20%, pada minggu ke-12 sampai 14 dengan sub JPMK kelima dengan 20%, dengan 15 dan ke-16 sub JPMK ke-6 dengan bobot 20% dengan total 100%. Ini adalah rencana tugas rubrik maupun penilaiannya ya teman-teman, baik itu ketepatan waktu dalam pengumpulan yang perlu diketahui selama proses perkuliahan berlangsung. Baik teman-teman, untuk pada pertemuan awal ya, saya izin share screen sebentar berkaitan dengan materi di awal kita, yaitu tentang sejarah pajak dan juga sumber penerimaan. Ya, sejarah pemungutan pajak ya. Jadi sebelum negara ini merdeka, sebetulnya pajak itu sudah ada teman-teman ya. Baik itu dari masa kerajaan yang dibebankan kepada rakyatnya berupa suatu pungutan ataupun upeti. Ya, yang dimana itu untuk menjaga satu keamanan, untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, di mana jelas sejarah pajak itu menjadi salah satu hal yang sangat perlu kita ketahui kepada teman-teman semuanya. Nah, yang berikutnya adalah sebentar. Nah, ini ya, dia diatur oleh undang-undang, baik itu tentang tata cara pemungutannya, jenis pajak yang dipungut, siapa saja yang membayar, dan juga ada besarannya. Ya, jadi pajak itu yang diambil dari rakyat diberikan kepada pemerintah, digunakan oleh dan untuk kepentingan rakyat kembali. Ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan sumber penerimaannya. Ada yang berkaitan dengan kekayaan alam, ada berkaitan dengan retribusi, ada juga iuran, sumbangan, dan sumber lainnya. Kalau kita bisa artikan, pajak itu adalah satu peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai satu pengeluaran rutin yang digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama dalam membiayai public investmentnya. Jadi pajak ini yang dibayarkan oleh kita sebagai seorang wajib pajak kepada negara, yang dimana oleh negara nanti hasil pungutan pajak itu akan dikembalikan lagi dalam bentuk suatu pembangunan, dalam bentuk suatu hal yang positif untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, kalau dalam pasal 33 ya teman-teman, sumber yang ada yaitu berdasarkan atas pasal 33 1945, bumi, air dan kekayaan alam ya yang terkandung di dalamnya itu akan dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Ya, bagaimana banyaknya kekayaan alam kita, banyaknya kekayaan alam yang ada di air maupun di bumi yang ada di Indonesia ini itu dikuasai oleh negara yang dia dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Ya, baik itu kalau kita lihat negara Indonesia ini adalah negara kepulauan dengan hasil laut yang cukup banyak. Ya, bumi Indonesia pertiwi kita ini banyak hasil-hasil alam yang itu digunakan untuk memakmurkan rakyatnya. Nah, ya, kalau ini yang berkaitan dengan bea cukai, ya teman-teman, yang dimana pungutan negara berdasarkan atas Undang-Undang Kepabeanan yang dia dikenakan terhadap barang-barang impor. Ya, oke. Sampai di bea cukai dulu mungkin teman-teman. Ada yang mau teman-teman sampaikan ataupun yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi awal kita ini. Monggo.
Ya, silakan Mas Mbak Fani Rahma, monggo. Izin bertanya, Bapak, Mm-mm, bagaimana sejarah singkat perkembangan pajak di Indonesia? mm-mm. Oke, sejarah singkat ya berkaitan dengan perkembangan pajak ya. Jadi kalau tadi saya sampaikan pada masa kerajaan ya, pajak itu yang dipungut dalam bentuk hasil bumi ataupun tenaga kerja yang dimana pada masa kolonial ya, pajak itu digunakan untuk kepentingan pemerintah kolonial saat itu ya dengan pasca kita merdeka di tahun 1945 ya pajak itu mengalami beberapa perubahan-perubahan yang berkaitan dengan sistem perpajakan yang ada sehingga pada tahun 1983 ya pada tahun 1983 yaitu mengubah sistem perpajakan menjadi sistem self assessment yang dimana semua wajib pajak itu dihitung, dibayar dan juga melaporkan bagaimana terkaitan dengan kewajiban kita sebagai seorang wajib pajak. Ya, jadi kalau pada zaman pemerintah kolonial saat itu sistem perpajakan kita ini sudah ada, entah itu dipungut dari hasil bumi ataupun apa ya tenaga kerja kita lah yang kita gunakan sebagai hasil untuk pemerintah kolonial saat itu. Tapi dalam beriringan waktu setelah pasca merdeka pada tahun 1983 ada perubahan-perubahan sistem perpajakan yang ada hingga saat ini kita bisa mengetahui bagaimana perpajakan itu sudah sangat modern ya dengan sistem yang ada di hingga saat ini. Begitu Mbak Fani. Terima kasih, Bapak. Ya, mungkin ini ada Mas Aditya Satria Pambudi. Monggo Mas Aditya. Oke, lewat kolom chat ya. Bagaimana sebentar saya buka dulu chatnya. Mengapa perlu membayar pajak? Oke, mengapa perlu membayar pajak ya Mas Aditya ya? Jadi kewajiban kita dalam melaporkan suatu aktivitas perpajakan ya ya di mana hasil pembayaran pajak kita itu kita gunakan ataupun digunakan oleh pemerintah untuk membangun entah itu membangun daerah yang tertinggal, entah itu dia membangun untuk infrastruktur, entah itu dibiayakan untuk biaya kesehatan, dibiayakan untuk biaya pendidikan, itulah uang pajak yang dipungut oleh negara, yang kita bayarkan kepada negara, itu akan disalurkan melalui beberapa aspek, entah itu untuk pembangunan, entah untuk kesehatan, ataupun bisa untuk juga pendidikan. Jadi kewajiban kita untuk membayar pajak itu tetap harus kita lakukan karena dari hasil kewajiban membayar pajak itu akan digunakan hal positif oleh negara untuk memberikan kemakmuran salah satunya kepada masyarakat, entah itu di bidang kesehatan, entah itu di bidang pendidikan ataupun pembangunan infrastruktur yang ada. Jadi kalau saat ini mungkin di daerah-daerah yang tertinggal infrastrukturnya kurang, itu juga akan bisa diambilkan dari sektor pajak yang digunakan untuk membantu membangun daerah tertinggal tersebut. Begitu, eh, teman-teman, ada yang mau disampaikan lagi? Saya kira cukup ya untuk pertemuan awal pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya harap nanti kita bisa lebih interaktif dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan juga menjawab dari apa yang menjadi pertanyaan teman-teman semuanya. Mungkin itu pada pagi hari ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.